ibu jari. Mana ada bapak kota yang ada ibu kota. Mana ada bapak pertiwi yang ada rumah di kupingmu. Mana ada pria berkarir yang ada wanita karir. Mana ada emansipasi laki-laki yang ada emansipasi rumah di kupingmu. Wanita itu wajib dipuji, Pak. Wanita itu untuk dimengerti, Pak, bukan untuk dicaci, Pak. Setuju? Undang-undang tambah yang lebih. Luar biasanya wanita itu, Pak Kades, ketika dilahirkan membukakan pintu surga untuk ayahnya. Maka sampai Pak Kades kalau bisa buat anak banyak-banyak. Minta sama Gusti Allah kalau bisa lahir naboru. Enggak apa-apa, tiap tahun melahirkan enggak apa-apa. Ditanya sama Pak Kades, di mana tinggal di Basken, anaknya berapa, Bu? 11. Laki-laki perempuan semua. Kenapa? Ahli surga, Pak. Biar membukakan pintu surga untuk bapaknya. Bapaknya amin, mamanya selempong. Tuh. Ketika wanita dilahirkan dari rahim seorang ibunya, rahim sini nggak mungkin sini kan? Ketika wanita dilahirkan dari rahim seorang ibunya, membukakan pintu surga untuk ayahandanya. Ketika dinikahkan, menyempurnakan agama untuk suaminya. Ketika melahirkan, surga berada di telapak kakinya. Tetapi Pak, jangan sekali-kali coba mencari marahnya perempuan. Sekali lagi Pak, jangan sekali-kali mencari marahnya perempuan. Kalau perempuan udah marah, Pak, gila gurita itu, Pak. Ada peteng deh. Bapak kasih pantun enggak laku. Bapak kasih syair enggak laku. Apalagi cuma pantunnya seperti pantunnya Bang Indra Jusman. Kucing kurus mandi di papanya sekali jati. Abang kurus dia bukannya kurang makan karena memikirkan engkau si jantung hati. Enggak laku, Pak. Kalau perempuan udah marah, kuncinya satu, ambil di ATM Bang Indra, kasih 5 juta sama dia. Itu orang yang ketawanya kawat gitu dia orangnya. Paling-paling kalau sudah dikasih 5 juta, dibawalah nanti ke pasar Pekanbaru, belikan emas 3 kilo. Sehingga di rumah makan, nanti makan di rumah makan yang enak-enak. Sampai di rumah, paling-paling dia nanti senyum-senyum. Kopi atau teh. Itu dia perempuan kelemahannya di situ, Pak. Kelemahannya di apa, Bu? Duit. Bapak-bapak hati-hati, sekarang ada lambang I love you. Yang kayak gini katanya, Pak. Kalau perempuan, kalau istri Bapak sudah begini, hati-hati. Ini jebakan Batman, Pak. Kalau sudah begini, goyang dia apaan toh? Apaan itu? Ini kayaknya Ustaz pengalaman pribadi. Oh, ribuan kali aku digituin. Foto Pak Ustaz gini pula kayaknya. Udah begitu, salam tempel lah Pak Ustaz. Rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Wanita ketika Rasulullah belum lahir dihinakan, dibunuh. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab punya anak 3 kali perempuan dipatani. Tahu dipatani, Pak? Tahu dipatani apa dipatani? Dikeprok dia. Dibunuh, Pak, dibunuh sendiri. Tetapi setelah Rasulullah lahir dan diangkat menjadi Nabi dan Rasul, adat istiadat membunuh anak perempuan itu ditiadakan. Justru perempuan ketika itu dimuliakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ayahanda, Bapak Kades, Bapak Ibu, kenyataannya itu dulu jahiliyah kuno. Sekarang bagaimana wanita-wanita modern? Kalau dulu wanita banyak dibunuh oleh ayahnya, tetapi sekarang banyak wanita yang melahirkan oroknya dipencet sampai udah. Banyak yang membunuh anaknya gara-gara bakalah. Tahu bakalah? Bakawan lalu hamil LKMD lamar kari matang dise.
belum dilamar, belum dinikahi, sudah ngeteng dia. Sudah ngeteng dia. Bakawan lalu hamil. Akhirnya begitu 9 bulan belum dapat surat nikah. Edi Suroso pun tak mau menikahkan, nikah siri, tahu kau? Nah, jangan kau hinakan perempuan, tahu kau? Ketemu wake. Cari ini bapak-bapak cocok. Cari ini ibu-ibu toleh. Maka Allah Subhanahu wa taala. Nih, bagaimana wanita sekarang menghinakan dirinya, bahkan menjual dirinya di lampu merah. Bu, jangan cerita-cerita sama istri saya lo ya. Cerita ini tak pernah seumur hidup saya ceritain Pak Kades. Please deh. Karena ibu-ibu MSP, ibu-ibu basket, karena aku ceritain sama. Apa sih yang nggak saya ceritain untuk ibu basket? Saya pernah pulang ngaji di lampu merah Bang Indra. Aku buka pakai gini, aku nyetir itu, Bang, katanya, oh, udah kemar bencong bro, ku pakai komnya lagi. Pak Haji gratis lah, ditancap gas langsung. Tadi Bang katanya, pakai komnya, Pak Haji, kalau Pak Haji gratis lah. Ya Allah, rupanya 3.000, 3.000 wanita menjual dirinya demi paket. Bu, itu wanita sekarang. Sekarang wanita nggak di mana-mana, terutama di kampung kami di sini nggak ada. Tengoklah Pak Kades masyarakat kita, tengoklah anak gadis, bahkan mamanya, bahkan neneknya, bahkan opungnya lebih parah daripada cucunya. Masa alis dikerok lalu digambar, gigi dipagar, aurat diumbar, jalan-jalan kena petir menyambar modal. Tuh, aku pesan buat wanita-wanita yang masih gadis, buat ibu-ibu. Ini lebih bangga, semakin tua semakin bagus. Kalau nggak ganggu laki orang nggak seret. Oh, demi duda, akhirnya laki sendiri jadi duda. Demi janda, akhirnya istri sendiri jadi. Siapa ngomong janda tadi? Pengalaman kayaknya. Hormat Allah Subhanahu wa taala. Yuk, Bu, jangan hinakan diri kita wanita. Rasulullah suri toladan yang baik. Tengok anak-anak kita, kalau aku nengok kayak gini, inilah luar biasa. Senang banget aku kalau nengok anak-anak kita masuk ke masjid ini, luar biasa. Inilah penerus kita lagi. Kalau kita ini berapa hari lagi lah? Pak Muat pulang beli yang duluan di antara kita. Habis itu baru. Begitulah. Pak Anto agak sedikit lama. Habis itu Bu Anto. Terakhirlah baru saya. Karena kenapa? Ustadz biasa mati di belakangan. Kalau mati duluan siapa yang mandikan? Siapa yang mendoakan? Kan nggak ada. Gitu. Siapa kata sambutan? Nggak ada. Apa lagi mau kita pikir? Ini semakin tua semakin jongki. Rambut dironda, pakai rok tinggi-tinggi, sepatu cincin, pakai sopan gini. Mana pesta? Alamak, apalagi yang khusus Jawa, jangan marah. Kalau Jawa berangkat pesta Pak, ini orang kami nih yang ngomong. Kalau orang Jawa, woi, ini dinaikkan, ini diganjel gabus. Ini dikasih pula nanti ban serep. Pestanya jam 2, dandannya jam 10. Ini ketatnya minta ampun, jalannya gini. Sampai di tempat pesta, bedaknya bedak COD. Bayangin tuh, udahlah membuka aurat, boleh pakaian adat, boleh. Saya tidak melarang, saya dukung pakaian adat sesuai dengan
adatnya masing-masing, silakan, tapi tutup auratmu. Setuju? Allahu Akbar. Setuju? Jangan setuju Pak, dimodali istrinya. Udah mulai marah, mesinnya udah panas betul nih. Udah ada teh botol Suroso dari tadi ku tengok. Medan jahe itu nggak ada. Bu, lanjut. Kita Pak, laki-laki ini, siapapun diri kita, baik Abang Dayang Mulia Pak Kades, termasuk saya Ustadz Viral sekalipun, pasti menginginkan istri kami kalau keluar daripada rumah pengajian, muslimatan, wiridan, yasinan, pasti ingin tampil cantik dan menarik. Setuju Pak? Malu kami kalau punya istri penampilannya kayak wewe gombel. Tapi Pak denger loh Pak, ingat Pak, kalau ingin istri kita tampil cantik dan menarik itu perlu modal Pak. Coba ngomong betul Pak. Dimodali Pak. Modali tanya mukanya saja berapa ini? Ini loh Pak. Hidungnya ini, belum ini alisnya yang cetar membana itu kalau kena kipas angin jeblok belum lagi yang balsemnya, apa? Blasonnya, belum ini lagi. Ini nggak bisa sepeda panan itu nggak bisa Pak. Nggak bisa. Mukanya aja udah 500, belum jilbabnya, belum gamisnya, belum sepatunya. 700 Pak paling tidak. Minta nanti Bu Anto sama Pak Anto. Paling nanti kalau diminta suami ibu, ya udah kalau kayak gitu aku mencintai dirimu apa adanya saja. Itu laki-laki. Ya Bu. Mengapa selama ini kita orang Muslim nengok film sinetron orang Korea ingin pula seperti Korea? Nggak pakai jilbab, ada kerjanya brondol, mupo, sadar dong. Wong Korea ini kerjanya nggak brondol, mangan pun disuapin, tidur di kayak kita nggak semuanya mandiri. Jangan tontonan dijadikan tuntunan, jadikanlah tuntunan sebagai panutan. Ini udah salah kaprah. Yuk dengan adanya Maulid Nabi Al-Uswah, balik lagi ke jalan pangkal kita. Apa dia? Mensuri toladan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan bapak-bapak yang laki-laki. Yuk, rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang lelaki itu, suami itu panutan imamnya untuk orang perempuan. Kalau perempuannya rajin wirid, bapak harus rajin wirid. Apa ya? Sholat. Kalau perempuannya rajin sholat, bapak harus rajin sholat. Ini ndak ditanya ayah anaknya ngaji dari Al-Amin, "Ma, kenapa enggak sholat?" "Mama halangan lo nang." "Apa halangannya?" "Mau tahu gue." Ibu-ibu yang biasa. "Apa toh?" "Ya men apa?" "Menstruasi." Datang bapaknya, "Le bapak enggak semuanya." "Aku ya men apa?" "Mensret." Allah Akbar. Nah nggak ngono, aku mood, aku belum mood. Alasan belum mood, ternyata nunggu modal. Baru sembuh. Bu, bapak, yuk al-uswah, balik ke pangkal jalan, mensuri toladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pimpinan, jadilah pimpinan seperti Rasulullah yang selalu menyayangi bawahannya. Jadi masyarakat biasa, hargailah pemimpinmu. Karena siang malam dia tentu memikirkan masyarakatnya. Tidak ada pemimpin seperti Pak Kades kita, nggak ada pemimpin yang ingin membawa masyarakatnya ke dalam neraka jahanam. Nggak ada Pak. Bu, saya bukan muji Pak Idris SPD, tidak. Saya baru kenal kemarin Isra Mi'raj kemarin di sini 6 bulan belakangan ini. Kami sekali-kali kontak saja. Bahkan lebih duluan saya mengontak beliau daripada panitia. Betul Pak? Betul. Begitulah kedekatan kami. Maksudnya diundang kemarin. Bayangin tuh, kalau beliau nggak memikirkan kita, bayangin tuh dari Malaysia kemari berapa kilo tuh Pak? Jalannya toplak itu kemarin. Aku tadi udah nyasar di Simpang 4, nggak ada pula lampu merahnya. Hampir kena tilang sama burung bubut tadi. Karena tanya sama anak perempuan, "Mana anak?" "Ini ya lurus." Karena dulu aku tanda-tandanya Simpang 4, ini Simpang 4, nggak ada lampu merahnya.
Semua jalan namanya jalan sawit, jalan sawit, jalan sawit. Semuanya sawit, nggak ada kok jalan sawit kecil sawit tinggi. Luar biasa. Jauh-jauh beliau datang kemari memikirkan masyarakatnya. Itu pemimpin yang perlu kita contoh. Setuju? Cuma sayangnya satu aja. Sayangnya atu aja. Kemarin nggak bawa minyak goreng. Kalau kemarin bawa minyak goreng tambah seru tadi. Terus Ustaz dikasih 2 karton. Setuju? Dalam batin beliau, Ustaz sabar. Nomor rekeningnya berapa? Nah, berapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami, jadilah suami seperti Rasulullah. Rasulullah itu bagaimana, Pak? Orangnya lembut. Enggak seperti orang di kampung saya, Pak. Ketika baru-baru, oi, ini, I love you full. Aku terus no karo kowe. Olong dorakku itu. Pak. Udah punya anak 2, sing wedok nuntut karo nyusoni, jatuh motomu bisa. Modaro. Begitu juga perempuan ikutilah Siti Aisyah, ikutilah Bunda Siti Khadijah. Bunda Siti Khadijah itu, Pak, Bu, dulu janda kaya raya, umurnya 40, Rasulullah umurnya 25. Bukan Rasulullah yang mempersunting, yang melamar, Siti Khadijah yang mempersunting Rasulullah. Bayangin, mana ada laki-laki yang dipersunting, yang dilamar oleh perempuan. Hanya Rasulullah, saking gantengnya, saking elok budi pekertinya, saking jujurnya, saking luar biasanya. Namun demikian di akhir hayatnya Siti Khadijah, ayah bunda, tidak memiliki apa-apa. Dulu yang cantik. Terus bahkan beliau berpesan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, menyesalkah engkau menikah denganku? Ditutupnya bibirnya dengan Rasulullah, jangan kau katakan itu lagi, wahai Siti Khadijah. Coba anak bapak-bapak, istri bapak wis kurus jengking ngomong ngono, dan batin bapak apa? Mudar mati bungkang lama bilang betul. Tapi Rasulullah tidak, diciumnya, didekatnya. Nanti bapak bisa praktekkan kepada istri bapak yang kurus-kurus tuh. Setuju, Pak? Siapa ngomong? Menyesalkan kau ya Rasulullah menikah denganku. Dulu aku kaya, dulu aku cantik, sekarang aku miskin ya Muhammad. Tengok ragaku tinggal lunglet, balu karo lunglet. Tidak ya Khadijah. Bahkan Khadijah menyampaikan, ya Rasulullah, jikalau aku mati dan tidak ada modalku lagi untuk mengembangkan dakwah agama Islam ini, gali kuburku ya Muhammad, ambil tulang-tulangku, bisa kau jual, bisa kau buat jembatan untuk dakwah, buatlah. Ada nggak wanita yang zaman sekarang yang kayak gitu? Ada nggak? Malampir. Mana ada. Siti Khadijah zaman sekarang beda, Pak. Ini ATM ya, ATM ini. Yang betul itu pengalaman, makan lemes kayak itu. Tiru Siti Khadijah, Usman. Bapak-bapak juga seperti itu. Bahasa bapak itu yang lunak. Perempuan itu ingin dimengerti, wanita ingin dimengerti. Itu masak aku enak dek, padahal wasit. Wanita itu tinggal naik kewes. Wah, dalam batin ini orang ngalor ayo ngaku kayak gitu dipuji. Aku Bu, walaupun sudah acara dengan Bapak Bupati Rokan tanya itu ya yang kubebekku tuh, dimana ada aku di situ ada kamu. Karena kalau nggak kubawa malam ini aku lewat lampu merah mati. Pasti mati udah kayak gitu Pak. Abang, pakailah kopiah ini, Pak Haji gratis lah katanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuk suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita adalah Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Tak dapat 150% pun jadi, tak dapat 50%, 25%. Mari monggo kita praktekkan. Insya Allah. Rasulullah itu sholatnya berjamaah, Pak. Sibuk perang masih sholat, sibuk dagang masih sholat, sibuk ngurus negara sholat berjamaah, sibuk ngurus rumah tangga sholat. Kita apa pangkatnya? Presiden kagak, tukang ngamen kagak, direktur enggak, tukang cukur enggak, tukang sayur enggak. Kok enggak mau sholat? Bu, yuk kita suri teladani keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang ketiga, mutiara pelajaran yang bisa kita ambil daripada maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah as-sunnah. Pertama mahabbah, yang kedua al-uswah, yang ketiga as-sunnah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendak meninggal dunia, beliau berbaring di atas mimbarnya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah umrah atau haji, masuk sholat di dalam Raudhah, taman-tamannya surga, antara makam Rasulullah dengan pintu Raudhah itu ada mimbar yang jaraknya 22 meter. Di situ ada mimbar. Saya doakan ibu-ibu, bapak-bapak bisa berangkat umroh telat. Amin ya Rabbal. Kalau yang mau berangkat umroh jangan lupa hubungi Edi Suroso, promosi Pak. Coba ya. Ketika itu Rasulullah terbaring lemas, dengan pinggangnya diikat, dililitkan beberapa batu, berarti tanda Rasulullah sedang lapar. Ketika itu Rasulullah sedang sakit keras. Lalu Rasulullah memanggil sahabat Bilal bin Rabah, wahai saudaraku Bilal bin Rabah, tolong panggilkan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, termasuk keluarga-keluarga saya, termasuk anak cucu saya. Maka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Bilal bin Rabah memanggil semuanya. Sampai di situ Rasulullah bertanya sambil memegangi perutnya, sambil bersandar di atas mimbarnya, wahai saudara sahabatku Abu Bakar, ya Rasulullah, Umar, ya Rasulullah, Utsman, Ali, semuanya hadir, ya Rasulullah. Aku tanya satu hal, adakah yang belum aku sampaikan kepada kalian tentang tauhid kepada Allah? Tidak ya Rasulullah, semuanya engkau telah sampaikan. Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, terimalah seluruh lelahku menjadi lilahmu. Setelah itu Rasulullah pun berkata, wahai saudaraku, tidak lama lagi aku akan meninggalkan kalian semua. Ketika itulah baru para sahabat menundukkan pandangannya sambil meneteskan air mata. Ini satu pertanda bahwasanya Rasulullah akan meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Lalu Rasulullah bertanya kepada seluruh yang hadir ketika itu, Bapak Ibu, wahai para sahabatku, keluargaku, adakah di antara kalian yang merasa aku berhutang kepada kalian semuanya? Jika aku berhutang kepadamu, tolong sampaikan sekarang juga, semampu aku bayar sebelum kepergianku. Lalu berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasah. Ukasah ini orangnya besar, tinggi, hitam kelam. Ya Rasulullah, dengan lantangnya. Ketika itu kita sedang perang Uhud, ya Rasulullah. Engkau berada di atas pelana kudamu. Lalu aku sedang membuka bajuku di terik matahari. Aku teriakkan Allahu Akbar. Lalu kau lecut kudamu. Tetapi lecutan kudamu tidak mengenai daripada kaki kudamu, mengenai dadaku. Ini bekasnya Rasulullah. Apakah ini termasuk hutang ya Rasulullah? Lalu Rasulullah sambil tersenyum simpul, yang kasih saudaraku, itu termasuk hutang. Tanpa berpikir panjang Rasulullah langsung menyuruh Bilal bin Rabah, hai saudaraku Bilal, jemput lecut itu di rumah putri kesayanganku Siti Fatimah. Dijemput. Lalu Siti Fatimah berkata, wahai pamanda Bilal bin Rabah, untuk apa lecut itu? Ini urusan kasah dengan Rasulullah. Tidak bisa. Dia ayahku, ayah kesayanganku, dan aku putri sulungnya. Maka apabila mau melecut dia, lecut aku dulu.
Tidak Fatimah, ini urusan bapakmu dengan Ukasha. Sampai di pintu, tegaklah Abu Bakar As-Siddiq. Ukasha, jangan kau lecut dia. Aku adalah sahabat yang terdekat. Akulah manusia yang pertama, manusia Islam. Sekaligus aku mertuanya. Kemanapun dia berangkat, suka dan duka, Abu Bakar yang mengawani. Kalau apabila kau menyakiti badannya, sakiti Abu Bakar dulu. Kata Rasulullah, ya Abu Bakar As-Siddiq, mikirlah, itu bukan urusanmu, itu urusan pribadiku dengan Ukasha. Maju lagi, singa pada pasir yang dulunya sebelum hijrah, sebelum masuk Islam, membunuh 3 putri-putrinya. Siapa dia? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini Pak, luar biasa, mantan preman Pak. Preman amplas kalah, apalagi preman-preman Simpang 3. Kalah dia Pak. Apalagi Simpang preman-preman berondol aja, kalah dia. Umar itu Pak, dulu sebelum masuk Islam, kalau dia berjalan Pak, setan terbirit-birit Pak. Kalau sampean jangankan jalan, lari pun minta gendong sama sampean. Itulah Umar. Diambilnya lecut itu dari tangan Ukasha ini oleh awal mantan preman. Kalau kau memang hebat, kalau memang kau harap hebat sudah. Allah, kau jawab Allah banget. Enggak berani. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, ini urusanku dengan Ukasha. Duduk Umar. Berdiri lagi Utsman bin Affan. Ali pun begitu. Terakhir cucunya. Wahai Pamanda Ukasha, jangan kau berlarut-larut menyakiti datukku, opungku, kakek kesayanganku. Siapa cucunya? Hasan dan Husain. Di dalam diriku kami ini ada zuriyah, ada darah yang mengalir. Maka kalau engkau nak menyakiti daripada tubuh kakekku, maka sakitilah tubuh kami berdua, wahai paman Ukasha. Kata Rasulullah sambil tersenyum, wahai cucu kesayanganku, jangan. Ini urusan kakek dengan pamanmu Ukasha. Begitu Rasulullah sudah dekat di mimbar, apa kata Ukasha? Bikin naik pitam seluruh yang hadir. Rasulullah, ketika engkau melajut aku tidak pakai baju dan aku di bawah bukan di atas. Tidak jantan kau Rasulullah. Luar biasa ini Ukasha ini. Turun Rasulullah, dibukanya bajunya. Apa yang terjadi? A. Melecut. B. Kabur. C. Nah, ini pilihan ini. C. Tidak jadi. Mana yang ibu pilih? Kau tahu ceritanya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah itu sampai di situ. Dicampakkan ini lecut tadi, pecut, bahasa Koreanya pecut, lecut, dicampakkan langsung di peluknya Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah yang tega melukai tubuhmu? Sebenarnya aku meminta kau turun daripada mimbarmu, turun engkau meminta bajumu ya Rasulullah. Aku ingin kulitku bersentuhan dengan kulitku ya Rasulullah. Engkau selalu katakan kepada kami, barang siapa yang bersentuhan kulitnya dengan kulitku, diharapkan ia masuk ke dalam neraka. Kita hari ini bagaimana? Belum nikah sudah bersentuhan. Ayo deh. Bu, dengan suami orang, piye pak kabarnya? Piye. Suami orang juga begini saja. Suami sendiri tak pernah disalami. Salaman pun balik lebaran, bang. Abang udah banyak dosanya sama aku. Sini dah bang. Di dunia ini yang paling ku benci 3 yang kosong bang. Otak kosong, omong kosong, dompet. Itu dia orangnya. Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah luar biasa. Dia ikhlas dilecut oleh sahabatnya. Dia sabar. Mari ikhlas dan sabar ini kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Emangnya kita saja. Rasulullah manusia masuk mendapatkan pujian harus sabar. Rasulullah mau dilecut, ikhlas dia maafkan. Sabar gimana? Baru ditengok. Apa tengok-tengok? Jelek motormu nanti. Apa kayak gini? Ini bukan umat Rasulullah yang santun.
Maaf Pak, motomu koyo garangan Pak. Karena bisa aku. Nah, ibarat Allah Subhanahu wa taala. Harus ketika beliau mau meninggal dunia, ada satu kata lagi, aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian memegang daripada keduanya, maka kalian pasti akan selamat dunia akhirat. Dia adalah kitabullah wa sunnatur rasulullah. Kitabullah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk buat umat manusia. Pak, masih berada di dunia yang sama? Bu, yang di belakang enak kali ngaji di baskem ini loh Pak. Telalah, seruku-seruku batok loh Pak. Lantai di sini luar biasa sih. Wah, enak, paling enak di sini nih. Baru kali ini saya ngaji nyantai saja, terserah Pak Ustaz kan. Luar biasa di sini ya. Makanya inilah yang membuat saya selalu rindu ingin kemari. Loso-loso nih gitu. Iki gua cenderung mangan gitu. Air mata Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sabar, ya kita berangkat dalam kehidupan kita. Bapak punya istri yang cerewet, sabar Pak. Jarke hormati mulai dewe. Jarke, biarin saja. Lo pengenlah mati surang sorongnya. Kan gitu. Ibu-ibu punya suami, digosokin bajunya, banyak komennya, dibikinin kopi katanya yang pahit lah, dibikinin sambal katanya kurang pedes lah. Ada yang suami ibu kayak gitu kan? Mana orangnya? Biar korup ya sekali malam ini, biar pulang nanti kosong-kosong, dompet kosong. Nah, bermata Allah Subhanahu wa taala. Yo ikhlas, ya sabar dalam kehidupan kita. Jadi pemimpin sabar Pak. Sabar Pak Idris. Serba salah Pak kalau jadi pemimpin ini. Saya sudah merasakan Pak. Dikasih BLT diam-diam. Tidak dikasih ribut sekampung. Itu udah tipe Indonesiaku, Indonesia Raya. Dari Sabang sampai Merauke. Begitu tabiatnya. Kalau dikasih dapat diam-diam. Nggak dapat ribut. Banyak komennya di Facebook. Pantesan Pak Idris menjuluri terus, saya panggil dia aja terus. Kamu udah biar begini. Ada yang kayak gitu Pak. Biar saja Pak. Anjing menggonggong kafilah. Memang kalau jadi pemimpin itu menggenggam para. Jangankan kita Pak Kades Pak. Jangan kita pimpinan di asas Pak. Rasulullah manusia yang dijamin tidak memiliki dosa, yang tidak memiliki status pun noda, dijamin masuk surga, masih diuji oleh Allah. Apalagi kita surga nunut rokok. Surga belum tentu, neraka sudah pasti diuji. Oleh sebab itu bagaimana Bu? Yuk, as-sunnah, jalankan sunnah Rasulullah SAW. Kita ikuti sunnah Rasulullah. Bagaimana sunnah Rasulullah? Salah satunya adalah sabar, ikhlas, jadilah manusia yang pemaaf. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hendak hati ingin berlama-lama, tapi hamba Anda saya kata, tengok ke atas lampunya 100 watt, tengok ke bawah tinggal 5 watt. Terus gini Pak, apalagi yang sudah isi kotaknya sudah habis. Udah gini dia, sekali-kali gini sudah ada. Luar biasa Pak kalau ngaji ini Pak. Bapak nggak nampak, aku nampak aku berdiri di sini Pak. Banyak bapak-bapak ada yang kayak gini. Nggak apa-apa Pak. Walaupun kita ngaji, nggak tahu maksudnya, paling tidaknya Bapak datang kemari, senyum pertama, senyum bersama, hilang stres Pak. Lupa